Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan berbicara membahas kata terimalah. Ya, kata terimalah ini mungkin kita sering dengar gitu ya, ketika seseorang ingin memberikan sesuatu kepada kita gitu ya. Dan Yesus pernah mengatakan ini kepada murid-murid ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah
Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, mungkin hari-hari ke depan kita akan menyambut 10 hari doa. Kita merayakan hari Pantekosta, di mana seperti yang dijanjikan oleh Bapa, ya, ketika Yesus naik ke surga, Dia akan memberikan seorang penolong, seorang pribadi, ya, dan kita menerima pribadi Roh Kudus itu. Kita membuka diri kita supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Betul, memang ketika kita sudah percaya, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Tapi sama seperti murid-murid, ya, ketika Yesus naik ke surga, ya, mereka diperintahkan untuk tunggu di Yerusalem dan berdoa, dan untuk menerima kepenuhan daripada Roh Kudus, menerima dari kuasa Roh Kudus, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, ya, Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku dan kamu menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Berarti ada pribadi lain, ya, pribadi Roh Kudus, sepribadi penolong, ya, pribadi yang bisa menghibur kita, ya. Di dalam Lukas pasal 19, ya, saya agak melenceng sedikit, ketika ada perumpamaan tentang 10 mina yang dibagikan kepada seorang tuan kepada hamba-hambanya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 16 dikatakan dan 17, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Dan ayat 17 katanya orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Ya. Pada pagi hari ini saya boleh membawa kita untuk bisa merenungkan, ya, apa yang seorang tuan memberikan 1 mina kepada hambanya, ya, dan hambanya itu menghasilkan 10 mina, ya. Jadi 1 menjadi 10 kali lipat, begitu, ya. Tetapi di sini seorang tuan berkata, ya, "Engkau telah setia dalam perkara kecil, ya, dan karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Ya. Ketika kita merenung kembali dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain dan Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ya. Jika sama seperti seorang tuan yang memberikan satu kepercayaan kepada hambanya, dan hambanya itu mendapat pujian, ya, dikatakan bahkan dia menerima kekuasaan atas 10 kota karena apa? Karena melakukan perkara yang kecil. Ya. Sama seperti Yesus juga berkata kepada murid-murid, ya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya. Bahkan aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Menerima seorang penolong, menerima seorang pribadi yang bahkan bukan pribadi biasa, ya. Ya, bukan pribadi penolong biasa. Mungkin kalau sebagai teman kita tahu, atau kita punya saudara, atau kita punya pasangan, dia menjadi penolong yang sepadan, atau menolong dalam kehidupan kita. Tetapi ini penolong yang mempunyai pribadi kealahan, ya, Bapak Ibu. Renungkanlah baik-baik ketika kita setia, ya. Saya percaya apa yang murid-murid rasakan ketika di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka ketakutan ketika, ya, Yesus sudah disalibkan, bahkan dia bangkit, ya, dan bertemu setelah kebangkitan itu. Masih ada ketakutan, tetapi ketika Yesus memerintahkan, "Tunggulah janji Bapa itu." Ya. Dan mereka menerima, ya, seorang pribadi, ya, bernama Roh Kudus itu. Mereka dipenuhkan. Ya, satu contoh Petrus yang dulu berkhianat, ya, menyangkal Yesus. Ya. Ketika dia menerima Roh Kudus, bukan hal biasa.
Satu kali khotbah dia 3.000 orang dibaptis, menerima Yesus, bertobat. Bayangkan seorang pengkhianat, seorang yang takut, seorang yang mungkin terpojok ketika dia sadar. Tetapi ketika dia menerima, dia mau mengasihi, dia mau menunggu, Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya saya boleh gambarkan sama seperti tadi perumpamaan tentang Mina, menerima kekuasaan atas 10 kota dari hal mempertanggungjawabkan 1 mina yang dihasilkan 10. Ada juga yang menghasilkan 5, juga dikasihi. Ya. Bapak Ibu, marilah kita renungkan baik-baik. Saya tidak banyak mau berbicara, tetapi ketika kita mau menerima, saya rasa ini bukan hal transaksi, tetapi hal mengasihi, sama seperti Yohanes pasal 14 tadi. Dia yang sudah mengasihi kita, memberikan contoh kepada kita, kita pun juga membalas dengan kasih kita, hati kita. Meskipun kita tahu mungkin tidak bisa sebesar kasih daripada Yesus, tidak sebesar kasih dari Bapa. Tetapi di sini kita bisa belajar bagaimana kita mau mengasihi. Ya, Tuhan berjanji, Yesus berjanji, Dia akan memberikan satu orang penolong. Sama seperti Tuhan kepada hambanya, Dia akan memberi kekuasaan atas 10 kota. Memberikan kekuatan yang mungkin kita tidak terbayangkan. Mana terbayangkan seorang hamba yang hanya menerima 1 mina bisa menerima 10 kekuasaan atas 10 kota. Ya. Ketika kita sudah menerima kepenuhan, kita juga mau mengikuti Yesus terus, gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Injil, ada 13 kali gitu ya berbicara mengenai himbauan untuk mengikuti Yesus, yang menjadi penjala manusia, meninggalkan orang mati dan ikutlah aku. Matius pemungut cukai yang mengikuti Yesus, orang muda yang kaya dihimbau untuk mengikuti Yesus, mengundang Filipus dalam perekrutan murid-murid yang pertama, menyatakan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bertemu dengan Petrus untuk menghimbau, ayo gembalakanlah domba-domba. Di sini kita belajar memang dari beberapa contoh yang saya sebutkan, seperti orang muda yang kaya juga akhirnya tidak mau mengikuti Yesus, kecewa karena harus bisa menyerahkan apa yang menjadi berharga dalam hidupnya. Saat ini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa saya belum menerima? Kenapa saya belum bisa mengerjakan? Kita belajar dari seorang Petrus yang berkhianat. Kita belajar dari seorang Petrus yang menunggu dan akhirnya dia menerima. Kita belajar dari seorang Petrus yang akhirnya Tuhan percayakan untuk bisa mengembalakan domba-domba, menerima kuasa Tuhan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus juga pernah mengatakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada yang aku lakukan. Dan itu dinyatakan dalam kehidupan murid-murid dan gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah, kasihilah, ikutlah, supaya kita bisa menerima kepenuhan daripada Allah Roh Kudus. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Biar Engkau yang selalu senantiasa Tuhan menyertai, Tuhan menghidupi, Tuhan apa yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kedukaan, kesedihan. Tuhan Kau bangkitkan, Kau pulihkan Tuhan, supaya kami bisa Tuhan bangkit Tuhan. Seperti hamba yang bertanggung jawab, seperti hamba yang mau mengasihi, seperti Petrus juga Tuhan yang mau berubah Tuhan Yesus, untuk bisa terus mengasihi dan menerima kuasa daripada Roh Kudus Tuhan Yesus. Kuatkanlah seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha, pendidikan Tuhan. Engkau buatlah berhasil, buatlah hati mereka setia, terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Bapak Ibu Gembala, Tuhan juga Kota Malang ini, bangsa Indonesia ini, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan juga untuk melakukan aktivitas kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta
tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat.